PSAK 50 Penyajian Instrumen Keuangan. PSAK 50 Revisi 2006 menggantikan akuntansi pada efek tertentu. PSAK 50 Revisi 2010 merevisi PSAK 50 atau sebelumnya mengenai instrumen keuangan, penyajian dan pengungkapan yang diterbitkan tahun 2006. PSAK 50 Revisi 2010 hanya mengatur tentang penyajian instrumen keuangan. Pengaturan tentang pengungkapan instrumen keuangan diatur dalam PSAK 60. Instrumen keuangan sama dengan pengungkapan. PSAK 50 Revisi 2010 diadopsi dari IAS 32 versi Oktober 2009. PSAK 50 Revisi 2013 tentang penghapusan pengaturan pajak penghasilan terkait dividen, tambahan persyaratan pengungkapan saling hapus, definisi nilai wajar sesuai PSAK 68. Instrumen keuangan 50, 55, dan 60. IAS 32 PSAK 50 tentang definisi dan klasifikasi pemisahan liabilitas keuangan dan ekuitas, akuntansi untuk instrumen keuangan majemuk, akuntansi untuk penarikan saham, dan saham treasury saling hapus atas aset dan liabilitas. IAS 39 PSAK 55 tentang definisi, klasifikasi, dan reklasifikasi, pengakuan dan penghapusan, pengukuran setelah pengakuan awal, akuntansi untuk derivatif untuk diperdagangkan dan hedging. IFRS nomor 7 PSAK 60 tentang pengungkapan instrumen keuangan dan resiko. Instrumen keuangan, setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan entitas dan atau di sisi lain yang kedua kewajiban keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Aset keuangan berisi kas, instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas lain, hak kontraktual tentang untuk menerima kas atau aset keuangan lainnya dari entitas lain atau mempertukarkan aset keuangan dengan entitas lain dengan kondisi berpotensi untung atau kontrak yang akan diselesaikan dengan penerbitan instrumen ekuitas entitas non-derivatif dan derivatif. Kewajiban keuangan. Kewajiban keuangan terdiri dari dua. Kewajiban kontraktual berisi untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain atau untuk mempertukarkan aset keuangan atau kewajiban keuangan dengan entitas lain dengan kondisi yang berpotensi tidak menguntungkan entitas. Yang kedua, kontrak yang akan atau mungkin diselesaikan dengan menggunakan instrumen ekuitas yang diterbitkan entitas dan merupakan suatu non-derivatif atau derivatif. Putable instrument. Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual atau putable instrument adalah instrumen keuangan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual kembali instrumen kepada penerbit dan memperoleh kas atau aset keuangan lain, atau secara otomatis menjual kembali kepada penerbit pada saat terjadinya sesuatu peristiwa yang tidak pasti di masa yang akan datang, atau kematian atau purna karya dari pemegang. Berikut ini tentang jenis instrumen keuangan. Instrumen keuangan ada aset keuangan, liabilitas keuangan, instrumen ekuitas, instrumen derivatif, instrumen lindung nilai. Aset keuangan terdiri dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman diberikan, dan piutang. Terakhir, aset keuangan untuk tersedia dijual. Liabilitas keuangan terdiri dari liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang kedua, kewajiban lainnya. Instrumen ekuitas terdiri dari instrumen ekuitas biasa, instrumen ekuitas majemuk, instrumen ekuitas sintesis. Instrumen derivatif terdiri dari dua macam, derivatif biasa dan derivatif melekat. Instrumen lindung nilai ada tiga, atas nilai wajar, atas arus kas, dan atas investasi neto pada operasi luar negeri. Penyajian liabilitas dan ekuitas part 11. Penerbitan instrumen keuangan pada saat pengakuan awal mengklasifikasikan instrumen tersebut atau komponennya sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan, aset keuangan, dan instrumen ekuitas.
Instrumen yang mempunyai fitur opsi jual. Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen tersebut dan menerima kas atau aset keuangan lain pada saat melakukan eksekusi opsi jual tersebut. Sebagai pengecualian atas definisi liabilitas keuangan, instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur. Penyerahan pada pihak lain saat likuiditas terdiri dari 3 macam. Beberapa instrumen keuangan termasuk kewajiban kontraktual bagi entitas penerbit untuk menyerahkan kepada entitas lain bagian prorata aset neto hanya pada saat likuidasi. Kedua, kewajiban timbul karena likuidasi pasti terjadi dan berada di luar kendali entitas. Misalnya, umur entitas yang terbatas atau tidak pasti terjadi namun berdasarkan opsi dan pemegang instrumen. Terakhir, sebagai pengecualian dari definisi liabilitas keuangan, suatu instrumen yang mencakup kewajiban tersebut diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki seluruh fitur. Pihak penyelesaian. Jika instrumen keuangan derivatif memberi kepada salah satu pihak pilihan cara penyelesaiannya, misalnya penerbit atau pemegang instrumen dapat memilih penyelesaian secara neto dengan kas atau mempertukarkan saham dengan kas, maka instrumen tersebut adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan, kecuali jika seluruh alternatif penyelesaian yang ada menjadikannya sebagai instrumen ekuitas. Contoh, opsi saham yang memberi pilihan kepada penerbit untuk menentukan penyelesaian secara neto dengan kas, atau mempertukarkan sahamnya dengan sejumlah kas. Instrumen keuangan majemuk. Penerbit instrumen keuangan non-derivatif mengevaluasi persyaratan instrumen keuangan untuk menentukan apakah instrumen tersebut mengandung komponen liabilitas dan ekuitas. Komponen tersebut diklasifikasikan secara terpisah sebagai liabilitas keuangan, aset keuangan, atau instrumen ekuitas. Entitas mengakui secara terpisah komponen instrumen keuangan yang menimbulkan liabilitas keuangan bagi entitas dan memberikan opsi bagi pemegang instrumen untuk mengkonversi instrumen keuangan tersebut menjadi instrumen ekuitas dari entitas yang bersangkutan. Saham treasury. Jika entitas memperoleh kembali instrumen ekuitasnya, maka instrumen tersebut atau saham treasury dikurangkan dari ekuitas. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan, atau pembatalan instrumen ekuitas entitas tersebut tidak diakui dalam laba rugi. Saham treasury tersebut dapat diperoleh dan dimiliki oleh entitas yang bersangkutan atau oleh anggota lain dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi. Imbalan yang dibayarkan atau diterima diakui secara langsung di ekuitas. Kedua, nilai saham treasury yang dimiliki diungkapkan secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 1 Revisi 2009 tentang penyajian laporan keuangan. Terakhir, entitas mengungkapkan sesuai dengan PSAK 7 Revisi 2010 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi jika saham treasury diperoleh oleh pihak-pihak berelasi. Bunga, dividen, kerugian, dan keuntungan. Bunga, dividen, keuntungan, dan kerugian yang terkait dengan instrumen keuangan atau komponen yang merupakan liabilitas keuangan diakui sebagai pendapatan atau beban dalam laba rugi. Distribusi kepada pemegang instrumen ekuitas didebit oleh entitas secara langsung ke ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Biaya transaksi yang timbul dari transaksi ekuitas dicatat sebagai pengurangan ekuitas setelah dikurangi dampak pajak penghasilan terkait. Saling hapus. Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas 1. Saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan setting hapus atau jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Terima kasih, dilanjutkan ke PSAK 55. PSAK 55, Instrumen Keuangan, Pengakuan dan Pengukuran. Ruang lingkup. Pernyataan ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali untuk 1.
Penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama. Yang kedua, hak dan kewajiban dalam sewa. Yang ketiga, hak dan kewajiban yang diberikan oleh program atas kerja. Yang keempat, instrumen keuangan terbitan entitas yang memenuhi resolusi instrumen ekuitas atau yang disyaratkan untuk persyaratan sebagai instrumen ekuitas, serta hak dan kewajiban yang timbul dalam berbagai jenis kontrak. Yang kelima, komitmen pinjaman. Yang keenam, instrumen, kontrak, dan keuangan dalam transaksi. Yang ketujuh, hak atas pembayaran untuk penggantian pengeluaran entitas yang diperlukan untuk liabilitas yang diakui sebagai provinsi. Definisi 4 kategori instrumen keuangan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang memenuhi salah satu kondisi berikut ini. Dimiliki untuk diperdagangkan dan pada saat pengakuan awal telah ditetapkan oleh entitas untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ada beberapa pengungkapan yang dapat dilakukan, yaitu dengan mensyaratkan entitas untuk membuat pengungkapan tentang aset keuangan dan liabilitas keuangan yang telah ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Termasuk sebagaimana entitas telah memenuhi kondisi ini, atau dengan menetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi konsisten dengan manajemen resiko atau strategi investasi yang didokumentasikan entitas. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, serta entitas mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo, kecuali investasi yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang ditetapkan oleh entitas sebagai tersedia untuk dijual, dan investasi yang memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang. Entitas tidak mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan sebelum jatuh temponya atau lebih dari jumlah yang tidak disignifikan dibandingkan dengan total nilai investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Berikut yang termasuk komitmen pinjaman. 1. Komitmen pinjaman yang diberikan yang diterapkan entitas sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba uang. Yang kedua, komitmen pinjaman yang diberikan yang dapat disediakan oleh neto dengan kas atau dengan penyerahan atau diterbitkan instrumen keuangan lain. Yang ketiga, komitmen untuk menyediakan pinjaman yang diberikan pada suku bunga di bawah suku bunga pasar. Yang keempat, menjelaskan pengukuran selanjutnya atas liabilitas yang timbul diberikan tersebut. Derivatif adalah suatu instrumen keuangan atas kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dengan 3 karakteristik berikut ini. 1. Nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan. 2. Tidak memerlukan investasi awal neto atau memerlukan investasi awal neto dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan jumlah yang dipertukarkan untuk kontrak serupa lain yang diperkirakan atau menghasilkan dampak yang serupa sebagai akibat perubahan faktor pasar. Dan yang ketiga, diselesaikan pada tanggal tertentu di masa depan. Definisi terkait pengakuan dan pengukuran. Yang pertama, biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada
pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan temponya, dan dikurangi penurunan baik secara langsung maupun menggunakan akun cadangan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih. Yang kedua, metode suku bunga efektif. Suku bunga yang secara tepat mendiskontakan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Yang ketiga, penghentian pengakuan adalah pengeluaran aset keuangan atau liabilitas keuangan yang sebelumnya telah diakui dari laporan posisi keuangan entitas. Yang keempat, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Yang kelima, pembelian atau penjualan reguler adalah pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset data kurun waktu yang ditetapkan dengan peraturan atau yang berlaku di pasar. Yang keenam, biaya transaksi adalah biaya yang dapat distribusikan secara langsung pada perolehan, penerbitan atau pelepasan aset keuangan atau liabilitas keuangan. Biaya inkremental adalah biaya yang tidak akan terjadi jika entitas tidak memperoleh, menerbitkan, atau melepaskan instrumen keuangan. Definisi terkait akuntansi lindung. Yang pertama, ada nilai komitmen pasti adalah perjanjian yang mengikat untuk mempertukarkan sumber daya dalam kuantitas tertentu pada tingkat harga tertentu dan pada tanggal tertentu di masa depan. Prakiraan transaksi adalah transaksi masa depan yang belum mengikat tetapi telah diantisipasi. Instrumen lindung nilai adalah derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai atau aset keuangan non-derivatif atau liabilitas keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai. Yang kedua, ada item yang dilindungi nilai. Adalah aset, liabilitas, komitmen pasti, perakiraan transaksi yang sangat mungkin terjadi, atau investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Yang ketiga, efektivitas lindung nilai adalah sejauh mana perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindungi nilai yang dapat distribusikan pada resiko yang akan dilindungi nilai dapat saling hapus dengan perubahan nilai wajar atau arus kas dari instrumen lindung nilai. Derivatif melekat. Derivatif melekat merupakan suatu komponen dari instrumen campuran atau kombinasi yang di dalamnya termasuk kontrak utama non-derivatif, yang mengakibatkan sebagian arus kas yang berasal dari instrumen kombinasi bervariasi serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri. Derivatif melekat menyebabkan sebagian atau seluruh arus kas yang dipersyaratkan dalam kontrak dimodifikasi menurut variabel yang telah ditentukan, antara lain suku bunga harga instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga atau indeks suku bunga, peringkat kredit atau indeks kredit, atau variabel lain. Untuk variabel non-keuangan, variabel tersebut tidak berkaitan dengan pihak-pihak dalam kontrak. Derivatif yang dilekatkan pada instrumen keuangan tetapi dalam kontraknya dapat dipindah tangankan secara terpisah dari instrumen keuangannya, atau dimiliki oleh pihak lawan yang berbeda dari instrumen keuangannya, bukan berupa derivatif melekat, tetapi berupa instrumen keuangan terpisah. Jika kontrak memiliki satu atau lebih derivatif melekat, maka entitas dapat menetapkan keseluruhan kontrak dari
instrumen campuran atau kombinasi sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. 1. Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuantasi di pasar aktif, kecuali a. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dimaksudkan oleh entitas untuk dijual dalam waktu dekat. B. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang dapat saat pengakuan awal ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual. C. Pinjaman yang diberikan dan piutang dalam hal pemilik mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial. Yang kedua, aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan sebagai a. Pinjaman yang diberikan dan piutang, b. Investasi yang diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, atau c. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga, kontrak jaminan keuangan adalah kontrak yang mensyaratkan penerbit untuk pembayaran tertentu untuk mengganti pemegang atas timbulnya kerugian karena debitur tertentu gagal melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo sesuai dengan persyaratan awal atau persyaratan yang telah dimodifikasi. Yang terakhir ada pengakuan dan pengukuran. Pengakuan awal. Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Selanjutnya ada pengukuran awal aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan. Yang pertama, tujuan, yaitu mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi yang A. Signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan entitas. Lalu yang B, jenis dan besarnya resiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan, dan bagaimana entitas mengelola resiko-resiko tersebut. Lalu, laporan posisi keuangan, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan. Entitas mengungkapkan dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut. Yang pertama, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi menunjukkan secara terpisah. Yang pertama, yang ditetapkan pada saat pengakuan awal. Yang kedua, yang diperdagangkan. Lalu, yang kedua, investasi dimiliki harga jatuh tempo. Yang ketiga, pinjaman yang diberikan dan piutang. Yang keempat, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kelima, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi menunjukkan secara terpisah, yaitu yang ditetapkan pada saat pengakuan awal, yang diperdagangkan, dan liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Lalu, aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang pertama, ekspor maksimal risiko kredit. Yang kedua, derivatif dan sejenis yang mengurangi risiko kredit. Yang ketiga, perubahan nilai wajar yang dapat distribusikan pada perubahan risiko kredit dan metode yang digunakan. Yang keempat, perubahan nilai wajar derivatif kredit yang terkait. Lalu yang selanjutnya, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Yang pertama, perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit dan metode yang digunakan. Yang kedua, perbedaan jumlah tercatat dengan jumlah kontraktual. Lalu selanjutnya, reklasifikasi.
Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan dengan satu pengukuran pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi bukan nilai wajar, atau pada nilai wajar bukan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi, maka entitas mengungkapkan jumlah dan alasan reklasifikasi dan dari setiap kategori. Selanjutnya, pengertian pengakuan. Transfer aset keuangan yang sebagian atau semuanya tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan, yaitu jenis aset, risiko dan manfaat atas kepemilikan yang masih tetap berada pada entitas. Ketika melanjutkan pengakuan seluruh aset, jumlah tercatat aset dan liabilitas terkait, dan sepanjang keterlibatan berkelanjutan, total jumlah tercatat aset awal, jumlah aset yang masih diakui, dan liabilitas terkait. Lalu selanjutnya agunan, aset keuangan yang dijaminkan. Agunan yang dimiliki dan dapat dijual atau dijaminkan kembali. Selanjutnya penyisian kerugian kredit, rekonsiliasi perubahan akun penyisian. Yang selanjutnya instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat, yaitu keberadaan fitur derivatif melekat tersebut. Selanjutnya wan prestasi dan pelanggaran. Untuk pinjaman diterima, yang pertama rincian wan prestasi, yang kedua jumlah tercatat pinjaman terkait, apakah wan prestasi sudah diperbaiki atau dinegosiasi ulang. Selanjutnya, pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos penghasilan, beban dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif. Yang ketiga, penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari FVPL dan aktivitas wali amanah. Yang keempat, penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang diakru. Lalu yang terakhir, jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Selanjutnya pengungkapan lain. Akuntansi lindung nilai. Deskripsi setiap jenis lindung nilai, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya. Lalu selanjutnya jenis risiko yang dilindungi nilai. Yang kedua, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan untuk penyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Yang ketiga, nilai wajar. Untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Selanjutnya, nilai wajar. Dalam pengungkapan nilai wajar, entitas mengelompokkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok-kelompok, namun saling hapus di antara mereka sepanjang jumlah tercatatnya saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Hierarki nilai wajar memiliki tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, harga kuotasian. Yang kedua, input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1. Yang ketiga, input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi. Selanjutnya, jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko umumnya mencakup tetapi tidak terbatas, seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Penyediaan mengungkapkan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna menghubungkan pengungkapan terkait sehingga memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Selanjutnya, pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu ekspor dan timbulnya risiko. Yang kedua, tujuan kebijakan dalam proses pengelolaan risiko serta metode untuk mengukur. Yang ketiga, perubahan atas kedua hal di atas. Lalu, kuantitatif. Yang pertama, ikhtisar data kuantitatif terhadap risiko pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, pengungkapan yang dipersyaratkan. Yang ketiga, konsentrasi
ilustrasi resiko jika tidak terlihat pada dua pengungkapan di atas. Selanjutnya ada resiko kredit. Entitas mengungkapkan berdasarkan kelompok instrumen keuangan. Pertama, jumlah yang paling mewakili nilai maksimal ekspor risiko kredit pada akhir periode pelaporan, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau peningkatan kualitas kredit. Yang kedua, deskripsi agunan yang dimiliki setiap jaminan. Yang ketiga, informasi mengenai kualitas kredit yang belum jatuh tempo. Selanjutnya, aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Yang pertama, analisis umur aset keuangan yang lewat jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan. Yang kedua, analisis aset keuangan yang ditentukan secara individual mengalami penurunan nilai. Yang ketiga, agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh, yaitu jenis, jumlah tercatat aset, kebijakan untuk melepas jika tidak siap dikonversi menjadi kas. Selanjutnya, resiko likuiditas. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non-derivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif mencakup sisa jatuh tempo kontraktual liabilitas keuangan derivatif tersebut, di mana jatuh tempo kontraktual sangat penting untuk pemahaman terhadap periode arus kas. Uraian mengenai bagaimana entitas mengelola resiko likuiditas yang melekat. Selanjutnya ada resiko pasar. Analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas untuk setiap jenis resiko pasar. Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyusun analisis sensitivitas. Perubahan metode dan asumsi yang digunakan pada periode sebelumnya dan alasan perubahannya. Jika menyusun analisis sensitivitas yang mencerminkan saling ketergantungan antar variabel risiko, maka entitas menggunakan analisis tersebut sebagai pengganti analisis dengan pengungkapan metode, parameter, asumsi utama, keterbatasan. Lalu yang kedua, pengungkapan risiko pasar lain, yaitu mengungkapkan fakta dan alasan mengapa analisis sensitivitas tidak dapat merepresentasikan. Lalu selanjutnya, pengalihan aset keuangan. Entitas menyajikan pengungkapan yang disyaratkan untuk seluruh aset keuangan, alihan yang tidak dihentikan pengakuannya, dan untuk setiap keterlibatan berkelanjutan dalam aset alihan yang ada pada tanggal neraca. Pengalihan terjadi jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut. Tetap memiliki hak kontraktual tetapi mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara aset keuangan, alihan yang tidak dihentikan pengakuannya, untuk mengevaluasi sifat dan risiko yang terkait dengan keterlibatan berkelanjutan entitas dengan aset keuangan yang dihentikan pengakuannya. Selanjutnya, pengalihan aset keuangan. Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, sifat aset alihan, risiko dan manfaat kepemilikan, deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, dan nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait. Aset keuangan alihan yang dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, nilai tercatat aset dan liabilitas diakui, nilai wajar aset dan liabilitas yang mempresentasikan keterlibatan berkelanjutan, jumlah yang paling mempresentasikan ekspor maksimum entitas terhadap kerugian dari keterlibatan berkelanjutan, arus kas keluar tidak terdiskonto, analisis jatuh tempo atas arus kas tidak terdiskonto, informasi kualitatif yang menjelaskan dan mendukung pengungkapan kuantitatif.